Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Biologi kelas B. Jadi pada video kali ini kami akan memaparkan hasil analisis daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan pangan dan gizi di 3 daerah. Untuk daerah pertama yaitu Kabupaten Gorontalo yang dibawakan oleh Dea Arisandi Abdullah, dan daerah kedua yaitu Kota Gorontalo yang dibawakan oleh Sukma Dewantiaya, dan yang terakhir daerah ketiga yaitu Banggai yang dibawakan oleh Krido Pratama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video pemaparan oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Arisandi Abdullah. Saya dari kelas B Prodi Biologi Nondik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis daya dukung pangan dan gizi di Kabupaten Bone Bolango. Baiklah, yang pertama yaitu data kependudukan. Kabupaten Bone Bolango adalah wilayah yang memiliki jumlah penduduk sebesar 161,236 jiwa, yang sebelumnya pada tahun 2010 sekitar 142,350 jiwa. Dapat dilihat dari tahun 2010 sampai tahun 2019, Kabupaten Bone Bolango ini memiliki laju pertumbuhan yaitu 1,28% dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 yaitu sekitar 81 jiwa kilometer persegi, dan pada tahun 2010 yaitu 72 jiwa kilometer persegi. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri terjadi kenaikan penduduk dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Yang kedua yaitu untuk data pertanian. Data pertanian dilihat dari produksi tanaman pangan. Pada tabel tahun 2019, Kabupaten Bone Bolango memiliki luas panen yaitu 49.009,95 ha, dan pada tahun 2018 memiliki luas panen 56.631,64 ha, dengan produksi pangan pada tahun 2019 yaitu 231.211,11 ton, dan pada tahun 2018 yaitu 265.540,40 ton. Dapat dilihat bahwa dalam waktu 1 tahun terjadi pengurangan luas lahan dan menurunnya produksi. Selanjutnya, masyarakat Bone Bolango sendiri juga memproduksi padi dan beras. Pada tahun 2019, produksi padi sebesar 16.995,86 ton. Dan pada tahun 2018, produksi padi sebesar 19.723,27 ton. Produksi beras pada tahun 2019 sebanyak 9.440,97 ton, dan produksi beras pada tahun 2018 yaitu sebanyak 10.956 ton. Dapat kita lihat bahwa produksi padi pada tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Begitu juga dengan produksi pada beras dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Selain itu, untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri terdapat produksi jagung pada tahun 2019 yaitu sekitar 14.430 ton. Yang kedua yaitu untuk tanaman hortikultur. Baiklah, pada Kabupaten Bone Bolango sendiri yaitu terdapat tanaman hortikultur yaitu berupa bawang merah, cabai, kentang, kubis, petsai, tomat, dan bawang putih. Pada tanaman hortikultur dapat dilihat bahwa untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri produksi terbesarnya yaitu terdapat pada cabai, di mana pada tahun 2018 yaitu sebesar 263,00, dan pada tahun 2019 yaitu sekitar 220,00. Dari tahun 2018 ke 2019, produksi cabai untuk Kabupaten Bone Bolango terjadi penurunan. Kemudian untuk produksi buah. Baik, produksi buah untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri yaitu berupa alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, nangka, nenas, pepaya,
PT Pisang, Rambutan, dan Sawo. Jadi ini nama-nama buah yang diproduksi di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan tabel produksi buah di atas, dapat kita lihat bahwa produksi buah di Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan. Seperti contohnya untuk buah pisang, pada tahun 2018 jumlah produksi pisang yaitu hanya sekitar 3.338, dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan yaitu mencapai 22.604. Kemudian dari perkebunan sendiri, yaitu pada Kabupaten Bone Bolango diantaranya yaitu kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, dan tebu. Berdasarkan tabel produksi tanaman perkebunan dapat dilihat bahwa untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri produksi terbanyak yaitu terdapat pada kelapa yaitu sekitar 7.247,00, dan dimana pada tahun 2018 ke tahun 2019 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan. Baiklah, kemudian pada data peternakan. Data peternakan dilihat dari populasi ternak dan unggas. Untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri, yaitu populasi ternak dan unggasnya yaitu diantaranya sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, babi, ayam potong, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Pada tabel populasi ternak dan unggas, Kabupaten Bone Bolango memiliki populasi terbanyak yaitu pada ayam pedaging yang sekitar pada tahun 2018 yaitu 861.440, dan pada tahun 2019 yaitu 861.440. Jadi dapat dilihat bahwa ayam pedaging pada tahun 2018 ke tahun 2019 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan. Begitu juga secara keseluruhan, populasi ternak dan unggas untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri tidak mengalami perubahan. Artinya di sini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dari produksi daging ternak dan unggas. Produksi daging ternak dan unggas yaitu diantaranya yaitu pada sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, dan babi. Yaitu dimana produksi terbesarnya yaitu terdapat pada ayam pedaging dengan jumlah 781.283, dan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu memiliki jumlah yang sama dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Produksi daging ternak dan unggas secara keseluruhan untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, yang terakhir yaitu data pengeluaran. Data pengeluaran ini yaitu meliputi yang makanan dan bukan makanan. Jadi untuk Kabupaten Bone Bolango sendiri, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dan bukan makanan yaitu sekitar untuk makanan yaitu 512.821,48, dan yang bukan makanan yaitu 569.421,22. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa pengeluaran satuan makanan dan bukan makanan pada Kabupaten Bone Bolango dari pada tahun 2019 lebih banyak pada pengeluaran yang bukan makanan. Pengeluaran bukan makanan ini dapat meliputi seperti perumahan, fasilitas rumah tangga, aneka komoditas, jasa pakaian, pajak, pungutan dan asumsi, serta keperluan pesta dan upacara. Sedangkan pengeluaran untuk makanan sendiri yaitu diantaranya yaitu seperti padi-padian, ikan, udang, cumi, kerang, umbi-umbian, daging, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, kelapa dan minyak, bumbu-bumbuan, dan konsumsi lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk analisis daya dukung pangan dan gizi untuk Kabupaten Bone Bolango. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mari kita saksikan video pemaparan oleh pemateri kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewantiaya, saya dari Prodi Biologi kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan pangan dan gizi di Kota Gorontalo. Kota Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk sebesar 219,399 ribu jiwa, yang sebelumnya pada tahun 2010 itu sebesar 180,964 ribu jiwa. Kemudian memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,01% per tahun dan memiliki tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 sebesar 2,757 jiwa per kilometer. Dan pada tahun 2018 itu sebesar 2,274 jiwa per kilometer. Pada tabel jumlah penduduk terlihat kenaikan dari tahun 2010 sampai 2019. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, setiap pertambahan jumlah penduduk akan disertai dengan tuntutan pertambahan kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dengan bertambahnya jumlah populasi manusia atau penduduk, maka jumlah kebutuhan makanan juga semakin banyak. Jika kebutuhan makanan ini semakin banyak, maka kebutuhan sumber daya alam semakin terkuras. Bila hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan, maka dapat terjadi kekurangan pangan. Dampak dari kekurangan pangan itu sendiri akan berpengaruh pada kualitas kesehatan penduduk. Next, pada tabel selanjutnya itu terdapat rata-rata pengeluaran satuan makanan dan bukan makanan. Untuk Kota Gorontalo, rata-rata pengeluaran lebih tinggi pada bahan non-makanan dibandingkan dengan bahan makanan. Itu dapat dilihat dengan nilai yang ada, di mana bahan non-makanan itu bernilai 983.497,34 rupiah, sedangkan bahan makanan itu bernilai 543.803,34 rupiah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu aspek apa saja yang ada di bahan makanan dan non-makanan. Untuk bahan makanan itu terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, ikan atau udang atau cumi atau kerang, kemudian ada daging, telur, dan susu, kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Sedangkan bahan non-makanan itu terdiri dari perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka komoditas dan jasa, pakaian, pajak, pungutan, dan asuransi. Bisa dilihat perbedaan nilai yang cukup signifikan antara bahan makanan dan non-makanan. Kemungkinan itu terjadi karena banyaknya lahan di Kota Gorontalo yang dialihfungsikan sebagai perumahan, toko, ruko, dan lain-lain, di mana bangunan-bangunan tersebut memiliki pajak yang cukup tinggi, sehingganya pengeluaran lebih banyak di bahan non-makanan. Nah, jika dibandingkan dengan daerah-daerah tetangga, Kota Gorontalo memiliki nilai bahan non-makanan yang paling tinggi daripada daerah-daerah yang lain. Selanjutnya, pada tabel bidang pertanian, itu dimana pada tahun 2019 Kota Gorontalo memiliki luas panen 1.904,7 hektar dan 2018 memiliki luas panen sebanyak 1.838,45 hektar dengan produksi pada tahun 2019 itu sebanyak 10.117,45 ton, sedangkan pada tahun 2018 itu sebanyak 10.179,96 ton. Terlihat kenaikan luas panen tetapi terjadi penurunan untuk produksi. Hal tersebut bisa saja terjadi karena hasil produksi dari lahan tersebut rusak diserang hama, jadi produksi yang dihasilkan menurun. Kemudian terdapat juga produksi padi dan beras pada tahun 2018 dan 2019. Produksi padi pada tahun 2018 sebanyak 10.179,96 ton dan pada tahun 2019 itu sebanyak 10.117,45 ton. Selanjutnya
produksi beras pada tahun 2018 sebanyak 5.654,83, sedangkan pada tahun 2019 itu sebanyak 5.620,10. Terlihat lagi penurunan produksi baik padi ataupun beras. Sementara yang kita ketahui, tingkat konsumsi beras di Kota Gorontalo itu sangat tinggi. Nah, cara mengimbangi penurunan tersebut agar tidak terjadinya krisis pangan, masyarakat di Kota Gorontalo harus pintar dalam memproduksi bahan panganan beras agar masyarakat tidak bergantung pada ketersediaan beras. Jadi contoh bahan panganan beras seperti jagung dan umbi-umbian. Kemudian terdapat produksi jagung, yaitu pada tahun 2015 yang memproduksi sebanyak 170 ton. Dan untuk Kota Gorontalo tidak terdapat produksi kedelai. Yang jika dilihat pada tabel produksi kedelai, hanya Kota Gorontalo yang tidak mempunyai produksi kedelai. Selanjutnya kita membahas luas lahan tegal atau kebun dan luas ladang atau huma. Untuk luas lahan tegal atau kebun pada tahun 2019 itu sebesar 195, dan untuk luas ladang atau huma itu tidak ada atau kosong. Nah, kemudian terdapat luas panen tanaman sayuran. Untuk Kota Gorontalo tanaman sayuran terdiri dari bawang merah, cabai, dan tomat. Nah, luas panen bawang merah pada tahun 2019 itu sudah tidak terdapat lagi atau sudah tidak ada lagi lahan, tapi pada 2018 itu memiliki luas 12,00. Kemudian luas panen cabai pada tahun 2019 sebesar 13,00 dan pada tahun 2018 sebesar 24,00. Dan yang terakhir yaitu luas panen tomat pada tahun 2018 sebesar 6,00 dan pada tahun 2019 sebesar 3,00. Terlihat lagi penurunan luas lahan pada ketiga jenis tanaman sayuran. Penurunan tersebut karena berkurangnya lahan yang sudah dialihfungsikan menjadi pemukiman. Seiring dengan berkurangnya luas lahan panen, maka berkurang juga produksi dari ketiga jenis tanaman sayuran tersebut. Ini bisa dilihat produksi bawang merah pada tahun 2018 itu sebesar 12,00 dan pada tahun 2019 itu tidak ada produksi. Tidak ada produksi bawang merah karena sudah tidak ada lahan lagi pada tahun 2019. Kemudian untuk cabai pada tahun 2018 memproduksi sebanyak 717,00 dan pada tahun 2019 memproduksi sebanyak 551,00. Dan yang terakhir yaitu tomat pada tahun 2018 itu memproduksi sebanyak 158,00, sedangkan pada tahun 2019 itu memproduksi sebanyak 152,00. Nah, alih fungsi lahan pertanian itu kerap terus terjadi di Kota Gorontalo tahun demi tahun. Pertanian seperti sawah, ladang padi kini terguras sedikit demi sedikit menjadi kawasan properti, industri, dan perumahan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perluasan daerah karena pertambahan jumlah penduduk. Makin menyempitnya lahan, maka makin sedikit pula ketersediaan pangan bagi Kota Gorontalo. Nah, agar ketersediaan pangan terus berjalan di situasi seperti ini, maka kita bisa melakukan program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL, di mana program tersebut membantu ketahanan pangan bagi keluarga. Misalnya saat harga cabai melambung tinggi, kalau setiap rumah tangga itu menanam cabai di pot atau polybag, maka kebutuhan keluarga tersebut sudah terpenuhi, bahkan sisanya bisa dijual. Nah, untuk menambah penghasilan keluarga dari hasil yang dijual tersebut. Nah, kita harus mengajak masyarakat mengoptimalkan lahan pekarangan yang ada di lahan sempit perkotaan pun kita bisa bertani dan bercocok tanam. Jadi dengan adanya program tersebut kemungkinan krisis pangan itu bisa
kita imbangi dengan program tersebut. Karena adanya penanaman di pekarangan rumah. Kemudian selanjutnya ada lahan dan produksi tanaman biofarmaka berupa jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain-lain itu tidak ada di kota Gorontalo, sedangkan pada daerah-daerah lain seperti Kabupaten Gorontalo, Bawalemo, Pohuatan, dan lain-lain itu memiliki lahan dan produksi tanaman biofarmaka. Sebaliknya, untuk daerah-daerah tetangga itu tidak mempunyai lahan dan produksi tanaman hias, sedangkan pada kota Gorontalo itu memiliki lahan dan produksi tanaman hias. Tanaman hias di kota Gorontalo terdiri dari tanaman palem, sansevieria, dan tanaman soka. Untuk lahan dan produksinya itu berjalan seimbang. Kemudian kita lanjut untuk produksi buah-buahan yang ada di kota Gorontalo yang mengalami peningkatan antara tahun 2018 dan 2019. Kecuali itu untuk produksi buah rambutan itu mengalami penurunan dengan jumlah 187 kuintal menjadi 120 kuintal. Oke. Selanjutnya untuk perkebunan berupa teh, kopi, kelapa sawit, karet, dan kakao atau yang lain-lain itu tidak ada di Gorontalo, baik itu lahannya ataupun produksinya. Kemudian kita masuk pada bidang peternakan, di mana terdapat hewan ternak dan hewan unggas. Nah, untuk hewan ternak terdiri dari sapi potong, kambing, dan kuda. Kemudian untuk hewan unggas terdiri dari ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur, dan itik. Pada hewan ternak, populasi dan produksinya meningkat, kecuali pada kuda itu populasinya menurun dan tidak mempunyai produksi. Setelah itu pada hewan unggas ada yang mengalami peningkatan populasi dan produksi, dan ada juga yang stabil. Yang mengalami peningkatan yaitu jenis ayam kampung, dan yang mengalami kestabilan yaitu jenis ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Jadi dari analisis data di atas itu untuk kota Gorontalo mengenai ketersediaan pangan itu tersedia atau mencukupi. Ya, walaupun keterbatasan lahan dan penurunan produksi bahan pangan beras, tetapi secara keseluruhan mereka tidak mengalami kekurangan bahan pangan. Itu karena kota Gorontalo menyuplai dari daerah tetangga, atau daerah tetangga menjual hasil produksi pangan mereka di kota Gorontalo. Jadi adanya simbiosis mutualisme antara daerah tetangga dengan kota Gorontalo, di mana daerah tetangga mendapat pendapatan atau penghasilan dari penjualan hasil produksi pangan mereka, dan kota Gorontalo sendiri mendapat ketersediaan pangan tersebut. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan yang terakhir mari kita saksikan video pemaparan dari pemateri ketiga. Baik, langsung saja untuk analisis di wilayah Kabupaten Banggai. Berdasarkan data dari BPS, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banggai per 2019 itu sebanyak 376.808 jiwa, atau sekitar 12,34% dari populasi provinsi. Dengan laju pertumbuhan penduduk itu selama periode 2010 sampai 2019 rata-rata berada di angka 1,65%. Dan kepadatan penduduk sendiri berada di angka 39 jiwa per kilometer persegi. Nah, berdasarkan data BPS, apabila kita lihat di sini, ada rata-rata konsumsi kalori per kapita dalam sebulan. Untuk wilayah perkotaan, ini data dari Provinsi Sulawesi Tengah, apabila di perkotaan itu berada di angka 2060 kalori, apabila di pedesaan itu ada di angka 1999 kalori. Nah, sehingga bisa kita asumsikan bahwa keperluan kalori per individu di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, mencakup Kabupaten Banggai itu sekitar 2000 kalori per orang.
dengan proporsi karbohidrat sebesar 65%, protein 15%, dan lemak 20%. Bila kita hitung bahwa 65% dari karbohidrat itu bila dikali dengan 2000 proporsinya, maka mendapat 1300 kalori. Kemudian dengan perhitungan bahwa 1 gram karbohidrat mendapatkan 4 kalori, maka kebutuhan karbohidratnya yaitu 325 gram. Sama dengan protein, sama seperti protein, perhitungannya perlunya kan 15% dari total energi, maka kita kali 2000 dapatnya 300 kalori. Kemudian 1 gram protein menghasilkan 4 kalori, sehingga apabila dibagi dapat 75 gram. Lemak juga sama, 20% total energi dari total energi. Apabila kita kali 2000 dapatnya 400 kalori. 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, maka apabila dibagi menjadi 44 gram lemak. Ini merupakan hasil untuk setiap individu di wilayah Kabupaten Banggai. Asumsi tentunya. Nah, untuk di kawasan sendiri, total kawasan Kabupaten Banggai keperluannya mengacu pada asumsi per orang tadi, bisa kita hitung bahwa apabila satu orang perlu 325 gram, maka 376.808 orang itu perlu sekitar 122,46 ton karbohidrat per harinya. Dan untuk 75 gram protein, maka 376.808 orang ini perlu 28,226 ton protein per harinya. Kemudian untuk lemak itu perlu 16,58 ton lemak per harinya. Ini untuk hitungan per hari. Kemudian apabila kita lanjutkan perhitungan menjadi kebutuhan per tahun atau asumsinya 365 hari, maka kebutuhan karbohidrat untuk Kabupaten Banggai yaitu sekitar 44.697,9 ton. Untuk keperluan protein yaitu kurang lebih 10.314 ton, dan kebutuhan lemak itu kurang lebih 6.051,7 ton. Berdasarkan data dari pertanian Kabupaten Banggai, apabila kita melihat di sini, sebanyak pada tahun 2019 sebanyak 310.411 ton. Ini produksi dari sumber karbohidrat. Dalam hal ini yaitu padi. Kita lihat di sini. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Banggai sebagian besar masih menggantungkan sumber karbohidratnya itu kepada beras atau padi. Apabila dilihat di sini bahwa produksi padi dalam satuan ton itu mencapai 300.000 lebih. Itu komponennya ada padi sawah dan padi ladang yang didominasi oleh padi sawah. Karena padi sawah ini mudah dibudidayakan. Nah, berdasarkan data ini bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan karbohidrat di Kabupaten Banggai itu secara angka, secara statistik itu bisa dicukupi. Mengingat kebutuhannya 44.000 sementara produksinya 310.000. Nah, selain itu sumber karbohidrat pengganti beras seperti sagu juga produksinya cukup banyak, berada di angka 30 ton, dan jagung berada di angka 144 ton. Selain itu ubi-ubian produksinya mencapai 9.000 ton. Sumber pangan yang mengandung banyak karbohidrat ini tentu proporsinya sangat banyak dibandingkan kebutuhannya, sehingga secara statistik bisa dicukupi untuk kebutuhan karbohidrat Kabupaten Banggai. Kemudian untuk kebutuhan protein sendiri pada tahun 2019 itu mencapai 10.000 seperti itu. Asumsi perhitungan kita tadi itu bisa disimpulkan tidak bisa dipenuhi oleh produksi daerah. Mengapa? Bila kita melihat data untuk protein, kebutuhan protein kita bagi menjadi dua, protein nabati dan protein hewani. Nah, untuk protein nabati sumber terbesar bisa kita dapat dari kedelai dan jagung, di mana produksinya hanya apabila di total hanya mencapai 146 ton. Kemudian sementara itu untuk produksi dari protein hewani berupa sapi, kambing, ayam, dan babi ini serta itik dan telur
produksinya itu hanya mencapai 4.752 ton. Nah, untuk protein nabati tadi dari kedelai dipasok dari kedelai itu hanya 2.613 ton. Sehingga apabila ditotal hanya mencapai kurang lebih 7 ton lebih. Sehingga kurang mencukupi kebutuhan 10.000 ton secara statistik. Sehingga untuk kebutuhan protein sendiri mungkin perlu dipasok dari wilayah lain. Kemudian untuk kebutuhan lemak pada 2019 yang mencapai 6.000 ton juga dalam keadaan yang sama, yaitu untuk pemenuhannya kurang bisa dipenuhi oleh produksi lokal, di mana sumbernya itu berasal dari kacang-kacangan, minyak-minyakan, daging maupun ikan itu kurang bisa diproduksi secara utuh oleh wilayah Kabupaten Banggai, sehingga harus dipasok. Kemudian untuk produksi buah di Kabupaten Banggai sendiri pada 2019 keberadaannya cukup banyak, cukup bervariasi. Komoditas utamanya ada mangga, durian, pisang, jeruk besar, pepaya, dan salak, di mana produksi totalnya itu mencapai 6.028,6 ton, sehingga ini bisa mencukupi keperluan lokal. Dirasa bisa mencukupi karena kita tahu bahwa kebutuhan buah itu tidak sebanyak kebutuhan karbohidrat. Kemudian dalam skala kabupaten, kita melihat dalam skala kabupaten bahwa pengeluaran masyarakat berdasarkan data statistik, pengeluaran masyarakat terhadap barang makanan itu rata-rata mencapai Rp577.335 per bulannya. Di mana pengeluaran ini lebih rendah dibandingkan untuk pengeluaran non atau bukan bahan makanan yang mencapai Rp967.174 per bulan. Tentu saja ini karena masyarakat lebih cenderung membelanjakan uangnya selain makanan, di mana sumber makanan di Kabupaten Banggai, karena sebagian besar masyarakat mungkin berprofesi sebagai petani, itu untuk kebutuhan makanan beberapa diproduksi sendiri secara mandiri. Itu untuk analisis Kabupaten Banggai. Kemudian untuk analisis di wilayah Kecamatan Subang Raya, berdasarkan data BPS, kita ketahui bahwa jumlah penduduk per tahun 2019 di Kecamatan Subang Raya itu berada di angka 15.806 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010 sampai 2019 itu berada di angka 1,63%, dan kepadatan penduduk pada periode 2010 sampai 2019 itu berada di angka 64,86 jiwa per kilometer persegi. Kemudian berdasarkan data ini, apabila kita berasumsi seperti data kabupaten tadi bahwa per orang itu perlu 2.000 kalori, maka kebutuhan kawasan Kecamatan Subang Raya ini berada di angka 5,13 ton untuk karbohidrat untuk satu harinya. Kemudian perlu 1,18 ton per hari untuk protein, dan perlu 0,69 ton per hari untuk lemak. Itu berdasarkan asumsi keperluan kurang lebih 2.000 kalori per orang. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, berarti per tahunnya bisa diperkirakan bahwa kebutuhan karbohidrat itu mencapai kurang lebih 1.872,45 ton, dan untuk keperluan protein itu per tahunnya mencapai 430,7 ton, dan untuk lemak keperluannya berada di angka kurang lebih 251,85 ton. Kemudian berdasarkan perhitungan tadi, apabila kita melihat data, seharusnya secara statistik di atas kertas keperluan 1.872 ton ini bisa dipenuhi apabila kita melihat data, di mana produksi di kawasan Subang Raya untuk padi itu mencapai 9.573 ton, dengan rincian itu padi sawah produksinya 8,915 ton,
8.915 ton, dan untuk padi ladang produksinya 658 ton, sehingga totalnya 9,500 ton lebih. Kemudian untuk sagu sendiri, ketahui bahwa Kecamatan Ciparai ini sebagian kecil masyarakatnya masih mengkonsumsi sagu untuk makanan pokok, sehingga sagu bisa dimasukkan sebagai sumber karbohidrat utama di kawasan Ciparai, di mana produksinya pada 2019 itu mencapai 3,48 ton. Kemudian selain sagu ada juga jagung yang produksinya mencapai 18.000 ton, dan umbi-umbian yang produksinya mencapai 248 ton. Ini seluruhnya untuk data 2019. Hal yang sama juga terjadi pada pemenuhan zat gizi protein, di mana apabila diasumsikan tadi bahwa kebutuhannya 430,7 ton per tahun, di atas kertas seharusnya bisa dipenuhi melihat bahwa Kecamatan Ciparai menghasilkan 331 ton kedelai untuk kebutuhan protein nabati, dan populasi ternak sapi itu berada di angka 5.022 ekor populasi sapi, kambing 18.094 ekor, dan babi 11.442 ekor. Tentu babi ini hanya dikonsumsi oleh sebagian kecil penduduk, di mana masyarakat lebih menggantungkan kepada sapi, kambing, dan ayam. Untuk ayam sendiri, dilihat data pada 2019, populasinya mencapai 194.000 untuk ayam boras, dan untuk ayam pedaging dan bertelur tidak bisa dihimpun datanya karena di data BPS tidak disediakan. Sementara untuk itik datanya mencapai 68.070 ekor. Nah, apabila kita mentotal populasi ternak unggas dan produksi dari kedelai dan jagung tadi, maka bisa dikira-kira bahwa kebutuhan protein seharusnya bisa dicukupi. Kemudian untuk lemak, apabila diasumsikan tadi bahwa kebutuhan per tahunnya mencapai 251,85 ton, maka kebutuhan lemak ini mungkin bisa dipenuhi dari kacang-kacangan. Kita tahu bahwa sumber utama lemak untuk masyarakat pedesaan itu berada di sumber minyak-minyakan dan telur, di mana masyarakat lebih cenderung mengkonsumsi sumber makanan yang mengandung minyak daripada daging ataupun kacang yang turunannya berupa keju. Ini masyarakat lebih cenderung mengkonsumsi yang mudah didapat di area pedesaan. Namun apabila kita melihat data produksi, di mana masyarakat Simpang Raya jarang menjadikan produk olahan seperti keju dan lain-lain untuk kebutuhan lemak. Mereka lebih menggantungkan pada minyak-minyakan maupun telur. Kemudian untuk kebutuhan buah sendiri di Kecamatan Simpang Raya, untuk datanya tidak dicantumkan di BPS, namun berdasarkan pengamatan bahwa untuk buah ketersediaannya itu selalu ada di pedagang di sekitar Kecamatan Simpang Raya, maupun sebagian besar masyarakat sendiri itu selalu punya tanaman pribadi yang menghasilkan buah. Nah, sehingga bisa diasumsikan bahwa kebutuhan serat dan vitamin secara produksi lokal itu masih kurang, di mana buah-buah yang dipedagang tadi itu rata-rata berasal dari wilayah lain atau kecamatan lain, sehingga perlu dipasok. Sekian video pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.